Halo, sobat-sobat yang berbahagia. Apa kabar? Saya harap saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Selamat datang dan selamat bergabung dalam channel yang khusus membahas masalah-masalah keuangan negara yang sedang up to date. Dan pembahasan ini akan dilakukan secara khusus dari aspek disiplin ilmu hukum keuangan negara. Sobat-sobat yang berbahagia, belakangan ini, khususnya ketika masalah COVID-19 merebak di Republik, kita perhatikan kritik sekelompok masyarakat demikian masif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dituangkan melalui APBN. Salah satu kritik yang paling menonjol antara lain adalah bahwa pemerintah alih-alih memfokuskan dirinya untuk memerangi wabah yang sedang mengancam masyarakat, tapi justru dinilai oleh masyarakat yang sekelompok tadi demikian ngotot untuk membangun ibu kota baru. Hal ini dapat dilihat dengan jelas menurut mereka ini. Bagaimana program-program yang telah direncanakan tetap tertuang dalam Undang-Undang APBN yang alokasinya konon mencapai triliunan rupiah. Dan tentunya melihat kenyataan ini tidak salah bila sekelompok masyarakat tersebut kemudian merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini para penguasa tentunya, tampak demikian egois dan terasa mengabaikan kepentingan rakyat yang konon menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, layakkah sebenarnya bila kritik dimaksud ditimpakan sepenuhnya kepada pemerintah semata? Ini adalah sebuah pertanyaan. Untuk itu, mari kita lihat agar kita tidak terjebak pada diskursus yang mungkin bisa membawa kita pada kondisi salah pikir. Dari berbagai kepustakaan tentang hukum keuangan negara ataupun hukum anggaran negara yang kebetulan cukup sulit bukunya diketemukan di negara kita. Jadi memang sebuah kenyataan ini bahwa kepustakaan tentang hukum keuangan negara tidak bisa ditemukan di negara kita. Oleh karena itu, saya ambil dari kepustakaan saya, koleksi pribadi saya, beberapa buku yang bisa saya tunjukkan kepada saudara. Pertama, yaitu Finances Publiques. Di sini ditulis Les Fondamentaux, yaitu dasar-dasar hukum keuangan negara. Ya. Jadi diterbitkan oleh Hachette Superior di Paris. Kemudian berikutnya saya tunjukkan pada saudara ada buku Finances Publiques, Collection Themis, yaitu Sciences Politiques yang dicetak oleh Press University de France. Kemudian berikutnya ada buku yang lumayan tebal, itu yang ditulis oleh J.C. Martinez dan P. Di Malta, yang judulnya adalah Droit budgetaire. Jadi saudara-saudara kebetulan
J.C. Martinez ini, Jean-Claude Martinez ini adalah dosen pembimbing saya ketika saya sedang belajar di Universitas Paris II, Panthéon. Kemudian ada buku lainnya yang ditulis oleh Begawan ini paling senior rasanya, yaitu tentang Les Finances Publiques, ditulis oleh Pierre Lalumière. Jadi ini profesor paling senior rasanya di bidang hukum keuangan negara. Ya, yang ketika saya kuliah di sana, ini sudah sangat sepuh. Ini diterbitkan oleh Armand Colling Paris, ya, jadi koleksiong di Armand Colling Paris. Kemudian berikutnya saya masih ada, jadi beberapa saya ambil dari rak di belakang ini. Finances Publiques, ya. Di sini ditulis dengan jelas, kalau saudara perhatikan, droit public, science politique. Apa maksudnya? Di sini dikatakan bahwa hukum keuangan negara itu merupakan branche de droit, yaitu merupakan cabang dari ilmu hukum, ya. Dan kemudian lebih spesifik lagi, banyak pihak yang mengatakan memiliki karakter dalam ilmu-ilmu politik, ya. Makanya disebutkan tadi droit public, science politique, ya. Saudara-saudara sekalian, jadi dari kepustakaan-kepustakaan dimaksud dapat diperoleh sebuah gambaran bahwa ditinjau dari segi politik, anggaran negara pada hakikatnya merupakan sebuah kesepakatan politik, yaitu sebuah kesepakatan politik antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Kesepakatan itu sendiri, bila diperhatikan, sebenarnya adalah merupakan perwujudan dari kejadian yang diawali pada tahun 1200-an di Inggris, yaitu ketika rakyat mogok tidak mau membayar pajak. Mungkin sobat-sobat masih ada yang ingat tentang slogan yang begitu terkenal yang digaungkan pada saat itu, yaitu no taxation without representation. Mereka mengatakan tidak ada itu pajak kecuali kami punya perwakilan di parlemen. Nah, saudara-saudara, petisi yang begitu terkenal yang disampaikan oleh rakyat kepada raja, yang intinya minta agar mereka diberikan hak untuk mengetahui buat apa saja sih uang pajak yang dipungut oleh mereka. Konon saat itu kemudian dianggap sebagai tonggak sejarah penguatan peran parlemen, khususnya di bidang anggaran negara. Dan sejak saat itu, raja sebagai kepala pemerintahan tidak lagi dapat semena-mena menetapkan anggaran belanjanya. Jadi sekali lagi, raja sebagai kepala pemerintahan tidak dapat lagi semaunya menetapkan anggaran belanja negara. Artinya sejak saat itu, walaupun dalam kenyataannya masih perlu waktu sekitar 400 tahun kemudian, bahwa semua yang akan dilakukan oleh pemerintah harus mendapatkan izin atau persetujuan terlebih dahulu dari rakyat. Saudara-saudara sekalian, komitmen itulah yang kini dikenal sebagai sebuah prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara
di sisi politis, yaitu merupakan salah satu dari political control tool of the government, atau merupakan alat kendali politik lembaga legislatif terhadap pemerintah. Dalam berbagai kepustakaan, prinsip tersebut dikenal dengan nama prinsip anterioritas, atau dikenal juga sebagai prinsip prealable. Lantas, kalau tadi dikatakan bahwa anggaran itu merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, apa dong sebenarnya isi dari kesepakatan itu sendiri? Tentang anggaran negara, ditinjau dari segi politik, mungkin kita dapat mengacu definisi yang diberikan oleh para ahli hukum keuangan negara Perancis. Ya, ini mohon maaf, kita terpaksa mengambil pemikiran-pemikiran tentang anggaran itu sendiri dari kepustakaan Perancis. Kenapa? Sebab kalau kita berbicara tentang anggaran negara di Republik ini, per definisi itu kita akan mendengarkan bahwa anggaran negara merupakan sebuah rencana kerja. Dan definisi itu dilihat dari segi akuntansi, ataupun secara teknis dari segi keuangan. Maka sebuah rencana keuangan, sebuah rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, sementara itu ilmu hukum keuangan negara di Indonesia itu dipersepsikan sebagai sebuah perpaduan dari ilmu hukum. Jadi orang belajar dulu ilmu hukum, bisa hukum perdata, bisa hukum administrasi negara, kemudian berpikir tentang keuangan negara, dan kemudian mengatakan bahwa itu adalah hukum keuangan negara. Ini yang perlu kita sadari. Bukan itu. Hukum keuangan negara adalah sebuah disiplin ilmu hukum yang unik. Ya, yang unik. Oleh karena itu, sebagaimana tadi saya katakan, oke, sementara pengertian tentang anggaran negara dari sisi politik, kita ambil dari pendapat beberapa ahli hukum keuangan negara di Perancis. Ya. Dari berbagai kepustakaan yang tadi saya sampaikan, yang saya tunjukkan kepada saudara tadi, kita bisa menemukan sebuah definisi bahwa yang dimaksud dengan anggaran negara, setang akte, adalah sebuah undang-undang atau sebuah kesepakatan par lequel sont prévus et autorisés les ressources et les dépenses annuelles de l'État. Sobat-sobat yang budiman dan para pemirsa, yang pada intinya menyatakan dua hal. Jadi kesepakatan itu atau definisi tadi pada intinya menyatakan dua hal, yaitu bahwa anggaran negara yang berupa undang-undang atau kesepakatan tersebut berisi tentang rencana dan juga pemberian persetujuan terhadap sumber-sumber penerimaan negara di satu sisi, dan juga pemberian persetujuan terhadap pengeluaran negara yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun di sisi lain. Jadi, kembali lagi saya sampaikan, adalah persetujuan terhadap pengeluaran, penerimaan, ya, terhadap sumber-sumbernya, dan persetujuan
terhadap pengeluaran. Jadi bukan hanya sekedar memuat rencana, tetapi juga menyetujui apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, ketika kita mengatakan pemberian persetujuan terhadap pengeluaran negara yang akan dilaksanakan, artinya adalah bahwa lembaga legislatif secara otomatis memberikan persetujuan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Loh, kalau begitu, dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, gimana dong? Ternyata semua yang tertuang dalam Undang-Undang APBN, termasuk tentunya rencana realisasi pembangunan ibu kota baru di tengah-tengah terjadi serangan COVID yang demikian dahsyat, juga telah disetujui oleh DPR selaku lembaga legislatif. Padahal, kalau saja DPR mau, saudara-saudara, DPR bisa saja menolak. Toh dalam hal anggaran negara, kedudukan DPR jauh lebih kuat dari pemerintah. Lihat saja buktinya. Di pasal 23 Undang-Undang Dasar 45, yaitu sekarang di dalam ayat 3, yang bunyinya, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, ayat ini mulai dari tahun 1945, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, tetap terjaga. Tetap terjaga. Kalau dulu di pasal 23 ayat 1, hari ini bergeser dengan adanya amandemen itu menjadi ayat 3. Jadi, kalau menurut kenyataannya, pembangunan ibu kota baru tersebut dialokasikan pendanaannya dalam Undang-Undang APBN, seharusnya bukanlah semata-mata salah pemerintah. Bahkan kalau kita agak lebih strict memberikan arti terhadap kewenangan DPR, sebagaimana tadi dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat 3, harusnya kita bilang bahwa dalam masalah ini yang salah adalah DPR, bukan pemerintah. Waduh, bisa runyam dong kalau gitu. Ketika kita secara serampangan menuduh bahwa itu pemerintah telah salah, bahwa pemerintah begitu egois. Makanya kita mesti tahu apa yang seharusnya kita tahu tentang hukum keuangan negara. Oleh karena itu, stay tune, ikutin terus channel ini, dan jangan lupa share, like, and subscribe. Sampai jumpa di topik yang akan datang. Salam sehat.